Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Irsyadillah dari TP2A dengan NIM 12310400004. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang suluk, yang mana ini merupakan bagian dari materi tafsir sufistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asep Abdul Muhyi SUD MAG. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah tafsir sufistik. Baik, masuk ke bagian pertama tentang pengertian suluk secara bahasa. Terdapat beberapa pengertian suluk secara bahasa. Yang pertama yaitu secara bahasa, kata suluk sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu salaka, yang berarti memasuki, melalui jalan, dan juga bertindak. Jadi yang dimaksud dengan suluk ini adalah metode perjalanan melalui berbagai keadaan dan kedudukan di bawah bimbingan seorang guru spiritual. Suluk merupakan metode pembinaan spiritual untuk para pengikutnya yang teknis pelaksanaannya sangat filosofis sekaligus cukup berat. Karena itu membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang cukup serius. Dari pengertian pertama ini dapat kita simpulkan bahwa suluk sendiri itu merupakan suatu perjalanan yang perjalanan ini membutuhkan pemikiran yang filosofis. Di balik itu juga membutuhkan seorang guru spiritual untuk membimbing kita. Masih dalam ruang lingkup pengertian secara bahasa, suluk adalah pengembaraan seseorang melalui berbagai makam, cepat atau lambat, yang akhirnya ia mencapai tujuannya, yaitu tauhid sempurna, yakni pengakuan berdasarkan pengalaman bahwa Tuhan itu adalah satu. Yang selanjutnya, suluk adalah perjalanan yang ditentukan bagi orang yang berjalan kepada Allah melalui beberapa makam dan naik ke martabat yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, suluk ialah mengosongkan jiwa dari sifat-sifat buruk, yaitu maksiat lahir dan juga maksiat batin, dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Baik, di sini saya juga menemukan salah satu pendapat ahli tentang suluk itu sendiri, yaitu pendapat dari Al-Aziz. Beliau menyebutkan bahwa suluk ialah berjuang atau berusaha melepaskan diri dari belenggu hawa nafsu dengan melalui beberapa metode fase untuk mencapai tingkatan makrifat. Baik, dari beberapa pengertian yang telah disebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa suluk adalah suatu jalan atau tindakan melalui berbagai hal di bawah bimbingan guru spiritual, serta butuh kesabaran dalam menjalankannya, dan kita akan melewati beberapa makam agar naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan ini sangat erat kaitannya dengan tasawuf, yaitu mengosongkan diri dari sifat buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji. Jika kita ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perjalanan tersebut, misalnya kita ingin pergi ke suatu tempat yang jauh gitu. Tentu akan ada beberapa jalan yang akan kita lewati agar kita sampai ke tempat tujuan kita tersebut, agar kita berada di tempat tujuan kita tersebut. Nah, otomatis dari beberapa jalan tersebut kita akan memilih jalan yang paling cepat atau yang paling dekat. Nah, itu diibaratkan dengan suluk itu sendiri. Untuk guru spiritual, misalnya kita ingin pergi ke suatu tempat yang jauh dan kita tidak tahu alamat dari tempat tersebut. Di sana kita menggunakan Google Maps untuk sebagai arah penunjuk kita agar kita sampai ke tujuan kita tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu tentang suluk di dalam Al-Quran. Terdapat beberapa ayat dalam 3 surat yang menjelaskan tentang suluk dalam Al-Quran, diantaranya yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 35, Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28, dan yang terakhir yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 11 sampai dengan ayat 14. Yang pertama, kita akan masuk ke pembahasan tentang Quran Surah Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Terjemahan dari ayat ini yaitu, hai orang-orang beriman, bertakwalah
kamu kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 35. Penafsiran dari ayat ini yaitu kata ittikatu yang maksudnya ialah supaya kita menjaga diri dan jangan sampai kita melakukan larangan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hal ini disebutkan sampai 69 kali diulang. Sedangkan kata atiu yang berarti supaya kita patuh kepada perintah agama diulang sebanyak 19 kali. Ibnu Abbas mengartikan bahwa al-wasilah di dalam ayat ini dengan mendekatkan diri. Mengenai pengertian ini, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengemukakan bahwa pengertian yang telah diberikan oleh para imam ini tidak terdapat perbedaan antara para musafir. Kata wasilah ada kalanya berarti tempat tertinggi di surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila engkau berselawat kepadaku, maka mintalah untukku wasilah. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, apakah wasilah itu? Rasulullah menjawab, wasilah itu ialah derajat yang paling tinggi di surga, tidak ada yang akan mencapainya kecuali seorang saja, dan saya berharap sayalah orang itu. Riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Jadi yang saya pahami dari penafsiran surah Al-Maidah ayat 35 ini yaitu bahwa kita harus menjalankan segala perintah yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga kita harus menjauhi segala larangan yang telah dilarang oleh Allah. Bahkan sampai larangan itu pun diulang sebanyak 69 kali itu. Jadi seakan tidak bolehnya kita melanggar hal-hal yang telah dilarang oleh Allah. Dan kita tuh juga harus menjalankan perintah Allah. Hal ini diulang sebanyak 19 kali agar nanti kita bisa sampai ke tingkatan yang kita inginkan. Hal ini sesuai dengan materi kita yaitu tentang suluk, yaitu sebuah jalan. Baik, kita masuk ke pembahasan surat yang kedua yaitu Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Terjemahan dari ayat ini yaitu, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan juga diridhoi. Penafsiran dari ayat ini yaitu, dalam ayat-ayat ini Allah memanggil jiwa yang tenang dan damai ketika diwafatkan, yaitu jiwa yang suci karena iman dan amal soleh yang juga dikerjakan, sehingga memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Jiwa itu diminta Allah untuk pulang memenuhi panggilannya dengan menghadap kepadanya kembali dengan perasaan puas dan senang karena telah memenuhi perintah-perintahnya selama hidup di dunia. Allah juga puas dan senang kepadanya karena sudah menjalankan perintah-perintahnya. Setelah datang kepadanya jiwa itu, dipersilahkan Allah masuk ke dalam kelompok hamba-hambanya, yaitu ke dalam surga. Hal ini juga berhubungan sangat erat dengan suluk dan juga tasawuf, yaitu mengenai ketenangan jiwa. Di dalam ini kita juga harus ridho saat menjalankan amal-amal ibadah tersebut, sehingga Allah juga meridhoi kita, sehingga nanti kita juga dikumpulkan di akhirat dengan orang-orang yang berjiwa tenang, yaitu di dalam surganya Allah. Lanjut ke pembahasan surat yang terakhir yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 11 sampai dengan ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'asnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labisu amada. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Warabatna ala qulubihim izqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Shadaqallahul azim. Terjemahan dari ayat ini yaitu, maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama bertahun-tahun. Kemudian kami bangunkan mereka supaya kami mengetahui manakah di antara dua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal. Masuk ke penafsiran ayat dari ayat-ayat surah Al-Kahfi tadi. Yang pertama ayat 11. Allah Subhanahu wa taala menutup telinga para pemuda Ashabul Kahfi
agar mereka tidak terganggu oleh suara-suara di luar gua dan dapat tidur dengan nyenyak selama bertahun-tahun. Hal ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka agar mereka tidak merasakan ketakutan dan kepanikan selama berada di dalam gua. Penafsiran ayat ke-12 yaitu menceritakan tentang kebingungan yang terjadi setelah Ashabul Kahfi terbangun dari tidurnya yang panjang. Mereka terbangun di zaman yang berbeda dengan zaman saat mereka masuk ke dalam gua. Hal ini menyebabkan mereka kebingungan dan saling berselisih pendapat tentang apa yang telah terjadi selama mereka berada di dalam gua. Penafsiran ayat ke-13 yaitu melanjutkan kisah tentang Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang berlindung di dalam gua untuk menghindari kezaliman raja mereka. Ayat ini menjelaskan tentang perdebatan yang terjadi antara dua kelompok orang mengenai apa yang harus dilakukan dengan gua tempat Ashabul Kahfi tersebut berlindung. Ayat ke-14 surat Al-Kahfi menceritakan tentang peristiwa Ashabul Kahfi terbangun dari tidurnya yang panjang. Ketika mereka terbangun, mereka menemukan diri mereka berada di zaman yang berbeda dengan zaman saat mereka masuk ke dalam gua. Hal ini menyebabkan mereka kebingungan dan saling berselisih pendapat tentang apa yang terjadi. Nah, jadi itu merupakan 3 surat yang berkaitan dengan suluk. Terakhir, tentang hakikat suluk itu sendiri dalam ilmu tasawuf adalah mengosongkan diri dari sifat mazmumah atau sifat buruk, yaitu dari maksiat lahir baik batin, dan mengisinya dengan sifat-sifat yang memudah atau sifat-sifat terpuji. Nah, jadi teman-teman, itu merupakan pembahasan mengenai suluk. Tadi sudah diawali dengan pengertian dan juga tadi ada pembahasan mengenai ayat Al-Quran yang berkaitan dengan suluk. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Di akhir, saya Farhan Irsyadillah, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.